Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit dan sifat-sifatnya. Ini tentang kalkulus ya, dari materi kalkulus. Oke. Nah, jadi yang pertama ya, kita perlu ada yang namanya menghitung limit ya, yaitu dengan sifat limit. Nah, oke, jadi sifat limit ini sebenarnya juga banyak ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, em, mungkin di pembahasan ini kita akan belajar ya, eh, bagaimana menentukan limit fungsi ya, pakai sifat-sifatnya ya. Nah, nanti ada cara-caranya. Oke, jadi yang pertama itu ya, kira-kira kita perlu membuktikan suatu sifat limit. Ini yang sederhana aja ya. Atau gini deh, saya dari konsep awal dulu ya. Misalnya saya punya grafik ya, ini grafik misalnya terus gini ya, ini dalam koordinat misalnya seperti ini. Nah, lalu saya punya nilai A di sini, nilai A. Lalu saya punya nilai Y-nya itu C ya, misalnya sini C gitu kan, berarti dia seperti ini kira-kira. Set, nah gini lah pokoknya. Ini grafik lurus ya, ini garis lurus ya. Oke, di sini fx sama dengan C. Seperti itu. Nah, ini dikatakan apa? Ya. Berarti dikatakan kita sudah menunjukkan sifat satu dari grafik ini. Berarti sifat satunya apa nih? Jika x mendekati A dari C ya, itu maka sama dengan apa? C. Kenapa demikian? Karena dia maupun A-nya dimanapun ya, A-nya di sini mau di sini ya, tapi Y-nya itu tetap saja C. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya lanjut. Misal kayak gini gimana nih? Set. Nah, kita punya grafiknya ke atas gini. Y sama dengan X ya. Itu kurang tengah. Ya gini pokoknya. Nah, oke. Nah, ini naik ke atas, ini ke kanan. Lalu di sini ada A. Nah, ini A, ini A. Oke, di sini kita bisa buktikan kalau sifatnya ya, dia berarti apa? Limit X mendekati A ya, dari X sama dengan apa? Sama dengan A. Kenapa demikian? Karena dia Y-nya ya, itu kan makin naik kan, makin naik. Nah, dia tuh mengikuti A-nya ini. Nah, berarti X mendekati A, berarti X itu limit X mendekati A sama dengan A, seperti itu. Oke, lanjut kita akan ke sifat-sifat lain ya. Tadi saya tulis ulang aja. Tadi kan ada sifat-sifatnya ya, limit X mendekati apa nih? Mendekati A ya, dari C. Tuh, berarti saya dengan C. Lalu ada lagi tadi ya, limit X mendekati A ya, dari X itu menghasilkan A. Oke, sekarang kita coba dari limit X mendekati A ya, dari C F X. Seperti ini. Makanya akan menghasilkan apa? Ya, tentu saja limit X, ya ini C kali limit X mendekati A dari Fx. Seperti ini. Contohnya apa nih contohnya? Oke, contohnya misalnya saya ini C nya saya punya suatu konstanta ya. Misalnya konstantanya itu adalah 2. Fx nya misalnya ada ini ya, X kuadrat. Nah gitu. Berarti ini akan menghasilkan apa? 2 ya, dikali sama limit X mendekati A dari X kuadrat, seperti ini. Nah, inilah contohnya. Tadi kita udah punya 3 sifat ya. Ini 3 sifat. Selanjutnya apa lagi nih?
Selanjutnya kita punya sifat selanjutnya yang sifat keempat, yaitu limit x mendekati a, ini fx tambah gx. Seperti ini ya. Ini berarti apa nih ya? Dia berarti limit x mendekati a dari fx tambah limit x mendekati a dari gx. Contohnya gimana nih? Ya, misalnya nih fx ya, saya punya x kuadrat ya. Nah ini fx saya punya x kuadrat, gx saya punya x min 4 ya. Berarti gini, limit x mendekati a dari x kuadrat ditambah x min 4 ya. Maka jadi apa? Limit x mendekati a dari x kuadrat ditambah limit x mendekati a dari x min 4. Oke. Ya gini aja deh. Misalnya saya kasih aja ya. Misalnya nih, atau kan nih kita ubah jadi x pangkat 4 misalnya. Nah ini biar lebih simpel. Maka jadi limit x mendekati a ya. Fx nya apa nih? Berarti ini fx gx ya. Berarti x kuadrat ditambah limit x mendekati a dari x pangkat 4. Oh ya, nanti ini pembuktian sifat-sifatnya nih masih ke dalam metode real ya. Jadi kan ini kan kita belajar kalkulus. Oh ya, maksud saya tadi ini analisis real ya. Oke. Sekarang sifat kelimanya kita lanjutkan. Berarti dia, nah dia sama aja seperti atas, tapi bedanya di negatifnya atau operasinya ya. Berarti limit ya, limit fx negatif gx jadinya apa nih? Ya, sama aja, tapi hanya membedakan terhadap operasinya. Negatif limit x mendekati a dari gx. Berarti deh ya, dimana tadi ini x kuadrat plus x pangkat 4, di sini berarti x kuadrat min x pangkat 4. Sama dengan ya, sama dengan limit x mendekati a, x kuadrat ya. Berarti sini x kuadrat min limit x mendekati a dari x pangkat 4 begitu. Oke, sekarang sifat ke-6 ya. Nah, sifat ke-6 dia berarti limit x mendekati a dari fx gx ya, ini dikali ya, sama dengan apa nih ya? Berarti ini sama dengan limit x mendekati a dari fx kali limit x mendekati a dari gx. Ini gx ya. Oke, contohnya tadi juga ya. Berarti limit x mendekati a dari x kuadrat kali x pangkat 4. Berarti ini limit x mendekati a dari x kuadrat dikali limit x mendekati a dari x pangkat 4. Seperti itu ya. Oke, yang ketujuh, karena tadi dia dikali, sekarang dibagi ya, atau dalam bentuk fraksional atau pecahan. Oke, limit x mendekati a ya, dari fx per gx sama dengan limit x mendekati a fx per limit x mendekati a ini gx. Oke, ini pastinya kita tidak boleh gx ya, atau penyebutnya itu 0 ya. Kenapa? Nanti jadinya bagi 0 dong ya. Ya, oleh karena itu kita buat syarat di sini ya, gx tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini tapi ini limit nih. Tapi ini limit, ya sama aja. Kalau ini limit x mendekati a dari 0 ya, nah, di hasilnya akan menjadi 0. Sehingga tetap saja 0. Makanya saya tulis gx tidak boleh sama dengan 0. Sama aja seperti tadi ya. Limit x mendekati a, berarti sini misalnya x kuadrat ini per x pangkat 4 ya. Berarti jadinya limit x mendekati a dari x kuadrat per limit x mendekati a dari x pangkat 4 ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor 8. Limit x mendekati a ini dari fx ya
Oke, dia dipangkat. Berarti gimana kalau dipangkat? Jadinya ya gini, limit x mendekati a, ini fx pangkat n. Oke, kita kasih contoh misalnya fx nya itu x kuadrat ya, n nya misalnya 2 ya. Nah, berarti dia jadi apa? Kan limit x mendekati a dari x kuadrat pangkat 2 berarti sama dengan limit x mendekati a ya dari x kuadrat. Berarti ini limit x mendekati a nya di x kuadrat ini dipangkat sama tadi apa, misalnya n nya 4 ya. Oke, saya kasih contoh deh. Limit x mendekati a, tadi fx nya kita ambil x kuadrat, n nya 4. Berarti dia jadinya gimana? Gini, limit x mendekati a ya, ini x kuadrat, lalu ini n nya 4, seperti itu. Oke ya. Sekarang yang sifat ke-9 ya. Sifat ke-9, limit x mendekati a. Baik, udah pangkat, berarti sekarang kita beralih ke akar ya. Dari akar terhadap n fx. Berarti jadinya apa nih ya? Limitnya ke dalam. Di limit x mendekati a ya, fx seperti ini. Kita kasih contoh, misalnya limit x mendekati a, misalnya nih fx kuadrat ini 4. Berarti jadinya apa? Ini akar 4 ya, akar dari 4. Limit x mendekati a dalamnya, jadi x kuadrat seperti ini ya. Jadi hanya perlu disubstitusikan aja. Oke, selanjutnya ada nomor yang 10. Kita apa lagi nih? Kan udah akar, berarti sekarang limit x mendekati a ya, ini komposisi ya bilangnya, f g x. Nah, seperti ini. Berarti jadi apa nih? Jadi f limit gini, limitnya ke dalam ya, seperti ini. Oh ya, ini x mendekati a. Oke, gini aja biar lebih bagus. Nah, fungsi ya, ini f, ini limit x mendekati a gx ya, seperti ini. Oke, kita kasih contoh deh, misalnya ini ya, gx nya ini misalnya x kuadrat ya, berarti dia limit x mendekati f x kuadrat. Nah, berarti ini jadi apa nih? F ya, dalamnya limit x mendekati a dari x kuadrat. Oke, misalnya gini, limit x mendekati a dari f x kuadrat. Berarti jadi apa? F ya, ini limit x mendekati a dari x kuadrat seperti ini ya. Oke, kita kasih contoh. Misalnya kita disuruh menghitung limit x mendekati 2 ya, misalnya x mendekati 2 x kuadrat ya, misalnya x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, di sini ya, ingat di sini kita pakai sifat yang mana? Yang pertambahan tadi. Nah, ini dia sifat ke-4 ya. Berarti jadinya apa? Limit x mendekati 2 ya, dari x kuadrat ditambah limit, nah seperti ini ya, 2x ini juga dari 1. Oke, di sini ada yang bisa kita ambil lagi kan sifatnya? Ya, ini limit x mendekati 2 dari 1 ya. Nah, karena 1 ini konstanta ya, jadi kita sama dengan apa? Sama dengan konstanta juga. Berarti jadinya, nah kalau ini kan limit ya, x mendekati 2 dari x kuadrat, berarti tinggal substitusikan aja dong ya. 2 kuadrat jadi berapa? 4 ditambah 2 ya,
X-nya 2, berarti 2 kali 2 4 gitu. Nah, ini limit X mengkali 2 dari 1. Kita pakai sifat yang ini dia. 1 adalah sebagai konstanta ya. Nah, berarti 1 kan sama dengan C. Seperti itu. Berarti 4 tambah 4 tambah 1 berapa? 9. Oke. Nah, lalu oh ya, sebenarnya ini juga ada sifat lagi ya. Di sini ya. Nah, limit X mengkali 2 X kuadrat sama limit X mengkali 2 jadi 2X. Oke, saya kasih contoh lain deh, misalnya yang mirip-mirip. Limit X mendekati, misalnya X mendekati 4 deh ya, biar sama-sama seperti atas gitu ya. Tapi mungkin di sini agak diubah ya operasinya. Misalnya di sini ya, limit X mendekati 4 dari X pangkat 4 ya, misal min 3X, misalnya plus A gini. Oke, berarti apa nih? A nya ini ya 4, atau kita sebut 4 nya ini sebagai A. Limit X mendekati A tadi ya, berarti 4 sebagai A. X pangkat 4 min 3X tambah A, berarti ya karena dia negatif plus, pertama kita dari sini dulu. Kalau dia negatif, kita ambil sifat yang ke berapa nih? Nah, ini dia. Limit X mendekati A, fx min gx, sifat kelima ya. Nah, berarti dia limit X mendekati A, fx negatif, limit X mendekati A, gx. Oke, dengan demikian langsung kita kerjakan saja. Berarti limit X mendekati 4 ya, dari X pangkat 4 ya, karena negatif berarti negatif. Limit X mendekati 4 dari 3X. Nah, ini gimana yang positif ya? Kan ini ditambah, ada positif ya, ditambah ya. Berarti dia pakai sifat yang keberapa nih? Tadi kan ada lagi tuh. Nah, ini negatif, berarti tadi ada yang positif nih. Nah, ini dia positif. Berarti sama aja, namun hanya beda di operasinya saja. Ya, berarti di sini limit plus ya, plus limit X mendekati 4 dari A. Oke, dari sini bisa kita ambil ya sifat ini yang pertama. Limit X mendekati 4 dari X pangkat 4. Jadi berapa nih? Kita pakai sifat yang keberapa nih? Kan pangkat-pangkatan tuh ya, yang pangkat N. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Limit X mendekati A dari fx pangkat N ya, dari fx pangkat N. Berarti limit X mendekati A, fx ya, semua di pangkat N. Oke, kita kerjakan sesuai sifat aja. Berarti limit ya, ini X mendekati 4 dari X, ini pangkat 4 ya. Mau tadi nah ini dia, semuanya dijadikan satu kesatuan dan dipangkatkan, maka kita dapatkan ini. Sekarang dikurang sama limit X mendekati 4 dari 3X. Nah, ini yang tadi kalau nggak salah sifat kedua ya. Oh ya, ketiga. Nah, ini dia. Limit X mendekati A dari C kali fungsi X ya, sama dengan konstantanya di luar ya, dikeluarin. Jadi limit X mendekati A, fx. Nah, seperti ini. Tadi konstanta sebagai ini ya. Nah, 3. Berarti konstantanya dikeluarin kali 3. Limit X mendekati 4 dari X, seperti ini. Ditambah, nah ini pakai yang pertama ya. A itu sebagai konstanta. Nah, ini dia konstanta. Ya, oke. Oh ya, mungkin di sini bisa ditambahin juga ya soalnya. Tadi. Nah, ini dia. Ini A-nya sebagai untuk semua A elemen real gini.
Total ya gitulah. Karena ini konstanta berarti langsung aja A seperti itu. Oke. Nah, berarti kita langsung aja deh. Kita hitung-hitung. 4 ya, berarti 4 pangkat 4 ya. Berapa nih 4 pangkat 4? 64 kan 4 pangkat 3 ya. Nah, 4 6 1 256 berarti 256 dikurang 3 ya, 3 kali ini 4 berarti 12. 3 kali 4 12 tambah A. Berarti hasil berapa nih? 244 ya, 244 tambah A seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya bisa kita pakai juga ya sifat-sifat lain. Misal saya kasih contoh, kita pakai pecahan aja deh. Misalnya limit x mendekati 1 ya, dari x kuadrat tambah 2x min 3 per x min 1. Oke. Nah, di sini bisa kita bilang ya kalau x itu nggak boleh 1 ya, karena dia 0 sini. Nah, oleh karena itu bisa kita sederhanain dulu ya dia. Berarti jadinya limit x mendekati 1. Jadi apa nih? Kalau kita faktorkan ya, x plus 3 ini x min 1 per x min 1. Seperti ini. Berarti jadinya limit x mendekati 1 x plus 3. Oke. Nah, dari hal ini bisa kita gunakan sifat enggak sih ya, ini langsung aja sih, langsung di substitusin aja. Berarti jadinya limit x mendekati 1 dari x plus 3, 1 tambah 3 4 seperti ini. Oke, misal kita pakai limit mutlak deh. Misal limit x mendekati 0 ya, dia dari x per mutlak x. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah kita nggak bisa menyederhanakan ya x per mutlak x secara langsung. Nah, oleh karena itu ya, kita perlu ada definisi ya terhadap mutlak x ini, yaitu mutlak x kita definisikan x ya, dia kalau x lebih besar sama dengan 0, dan min x kalau x kurang dari 0 ya, karena di kanan kiri x sama dengan 0 itu fungsi berbeda, maka kita harus menggunakan limit kiri dan limit kanan. Nah, oleh karena itu bisa kita cantumkan di sini limit x mendekati 0 positif ya, atau ke kanan, per mutlak x ya sama dengan limit x mendekati 0 positif. Ini karena dia positif jadinya x per x sama dengan apa? 1. Seperti itu. Nah, kayak gini deh biar lebih jelasnya ya. Nah, x per x di sini deh, x per x jadinya limit x mendekati 0 plus x per x 1, berarti hasil 1. Sekarang begitu pula dengan limit x mendekati 0 negatif dari x per mutlak x, berarti sama dengan limit x mendekati 0 negatif dari x per min x ya, karena negatif tadi dibilang sini. Nah, ini dia min x kalau x kurang dari 0 ya. Jadinya berapa nih? Limit x mendekati 0 negatif, berarti x per min x jadi ya min 1. Hasil adalah min 1. Seperti ini ya. Oke. Karena limit x 0 positif x per mutlak x nya itu 1 ya, tidak sama dengan yang 0 negatif ya, maka limit
X 0 ya, X per mutlak X itu tidak ada. Tidak ada. Nah, tidak ada. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi contoh soal aja deh. Ini saya sudah buatkan soal juga. Nah, ini dia. Soal pertama, carilah nilai limit dari Y mendekati min 3. Ya, sini aja. Limit Y mendekati min 3 dari 5 min Y. 4/3. Ya, ini pangkat ya. Pangkat 4/3. Nah, di sini bisa langsung saja ya. Ya, langsung saja. Berarti karena Y-nya itu min 3 ya. Berarti 5 ditambah 3 berarti 8 ya. 5 tambah 3 8. Berarti 8 pangkat 4/3. Seperti ini. Berapa hasilnya? 8 akar 3 ya. Berarti 2 pangkat 4 16. Seperti itu. Yang kedua, limit dari Y mendekati 2 dari Y plus 2 per Y kuadrat plus 5Y plus 6. Ya, yang kedua ini. Nah, ini. Jadi berapa nih? Yang pastinya kita uji coba dulu ya. Oke, kita uji coba jadi berapa nih? Substitusikan Y sama dengan 2. Berarti 2 tambah 2 4. Oke, atas positif. 2 kuadrat 4 tambah 10. Nah, oke. Berarti kita tidak perlu membuatnya ribet-ribet lagi ya. Langsung kita substitusikan aja ya. Berarti limit Y mendekati 2. Nah, atau ini bisa menggunakan sifat tadi ya yang telah diterangkan sebelumnya juga, nggak apa-apa. Yang tentang fraksional atau pecahan ini ya. Berarti sekarang saja 2 tambah 2 ini 2 kuadrat tambah 5 kali 2 tambah 6. Berarti 4 sini 4 per 4 tambah 10 ya. Ini 4 tambah 10 14 tambah 6 20. Sedangkan 1/5. Oke, sekarang yang ketiga. Limit X mendekati apa tadi? Nah, ini ya. Akar X kuadrat tambah 12 min 4. Tadi limit X mendekati 2 ya. Oke, mendekati 2. Dari akar X kuadrat plus 12 negatif 4. Bagi sama X min 2. Seperti ini. Ya. Oke, di sini harus kita apakan kira-kira. Nah, biar bisa kita rasionalkan ya. Atau gini aja deh. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar X kuadrat plus 12, tapi di sini plus 4. Jadinya X kuadrat plus 12 ya ditambah 4 per akar X kuadrat plus 12 tambah 4 seperti ini. Maka akan mendapatkan limit X mendekati 2 ya dari X kuadrat sini lalu plus 12 ya, plus 12 min 16. Bawahnya langsung aja ya, langsung aja X min 2 sini ya, sini juga kanan langsung X kuadrat plus 12 sini plus 4. Oke, dari sini ini kan 12 kurang 16 berarti X min 4 ya. Nah, karena X kuadrat negatif 4 nah gini deh, langsung aja saya uraikan dulu. X kuadrat negatif 4 sini X min 2. Nah, sini X min 2 ya, sama aja kayak gini. Misalnya saya anggap aja A deh gini. Nah, biar nggak terlalu panjang, maka akan menghasilkan limit X mendekati 2 ya, X kuadrat min 4 bisa kita faktorkan jadi X plus 2 X min 2. Nah, di sini X min 2 A nya apa? A nya itu akar X kuadrat plus 12 ya tambah 4. Nah, berarti ini jadi apa? Limit X mendekati 2 dari X plus 2
bagi sama akar X kuadrat plus 12 plus 4. Oke, sebelum sini tadi kita udah coba dulu ya, harusnya udah dicoba dulu. Kalau duanya disubstitusikan, nah sini udah terlihat sih, 2 kurang 2 kan 0, penyebut nggak boleh 0. Nah makanya kita lakukan yang hal ini. Nah oleh karena itu kita dapatkan deh ya, jadi 2 tambah 2 4 bagi sama 2 kuadrat tambah 12 ya, berarti 4 tambah 12 16 ya, berarti 4 tambah ini 4 juga, berarti 4 per 8 setengah. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2 ya. Nah lanjut ke nomor 2 aja, biar enggak ribet. Mari buat di slide baru aja deh. Nah ini dia. Oke, misalkan limit X mendekati min 2 Px sama dengan 4, X mendekati min 2 Rx sama dengan, ya ini Rx ya, tambah limit X mendekati min 2 Sx sama dengan 3. Oke, kayak kita harus apakan ya. Ini seperti ada yang salah soal sih, harusnya limit X mendekati 2 Rx. Ya saya cek dulu ya. Oke, ini harusnya limit X mendekati min 2 Rx. Soalnya dia nggak dikatakan, ini catatan ya. Limit X mendekati 2 mendekati min 2 dari Rx itu harusnya dia 0 ya gini. Nah ini soal harus ya. Saya di sini nggak didefinisikan apa itu limit X mendekati min 2 Rx nya. Oke, nah sekarang langsung aja deh. Tentukan limit X mendekati min 2. Oke, yang pertama limit X mendekati min 2 dari Px sini tambah Rx tambah Sx. Nah sebenarnya bisa kita melakukan atau menggunakan sifat ya, sifat-sifat limit. Nah berarti limit X mendekati min 2 ya sini dari apa nih ya, ingat sifatnya tadi, sifat ke mana yang tambah-tambahan gitu lah pokoknya. Tambah-tambahan yang ini ya, nih sifat keempat, fx tambah gx. Oke, jadi limit X mendekati min 2 Px tambah limit X mendekati min 2 dari Rx tambah limit X mendekati min 2 dari Sx. Nah, kita ketahui tadi limit X mendekati min 2 Px nya adalah 4, berarti ini 4 tambah limit X mendekati min 2 Rx nya adalah 0 ya, nih 0. Sekarang ditambah limit X mendekati min 2 nya Sx nya 3 ya, diketahui 3. Jadi 4 tambah 0 tambah 3 sama dengan 7. Jadi hasil dari limit X mendekati min 2 Px tambah Rx tambah Sx ya, dengan menggunakan definisi yang telah diberikan, hasilnya adalah 7. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya ya, yang mana tadi? Limit X mendekati min 2. Nah, ini Px kali Rx kali Sx. Yang kedua, limit X mendekati min 2 dari Px ya, ini Rx, ini Sx. Oke. Berarti ini menggunakan definisi atau sifat sebelumnya ya, yang perkalian tadi. Kita di sini sifat-sifat perkalian. Nah, yang ini ya, sifat ke-6. Limit fx gx sama dengan limit X mendekati a fx kali limit X mendekati a dari gx. Berarti ini bisa kita ambil kalau limit X mendekati min 2 dari Px dikali limit X mendekati min 2 dari Rx dan limit X mendekati min 2 dari Sx. Nah, Px nya berapa tadi ketahui? Px nya adalah 4 ya. Oke, Px nya 4. Nah, Px nya 4, Rx nya 0 tadi ya.
Nah itu ya 0. Dan Sx ya tadi 3. Berarti hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi limit x mendekati min 2 dari Px Rx Sx dari yang definisinya tadi ketahui, hasilnya adalah 0. Nilainya ya adalah 0. Oke, sekarang yang ketiga. Soalnya apa tadi? Nah, yang ketiga, nah tuh limit x mendekati min 2 dari min 4px tambah 5rx per sx. Oke. Limit x mendekati min 2 dari min 4px tambah 5rx per sx. Oke. 5rx per sx. Nah, yang pertama di sini ya, tentu saja menggunakan sifat tadi. Yang pertama sifat yang ini, berarti kan positif ya. Berarti bisa kita pisah dulu ya. Limit x mendekati min 2, ini min 4 ya, berarti dari min 4px. Nah, min 4px. Nah, ditambah limit x mendekati min 2 dari ini 5 ya. 5 Rx per Sx. Oke. Karena dia ada konstanta, berarti konstanta ini bisa kita keluarkan dong ya. Tadi ada sifatnya juga. Kalau limit x mendekati a dari c fx, berarti jadinya c limit x mendekati a fx. Nah, sehingga dari sini bisa kita buat seperti ini. Limit x mendekati min 2. Ya, ini min 4 berarti px. Nah, begitu. Ditambah sini juga. Berarti 5 dikali limit x mendekati min 2 rx per x. Rx per sx. Ya. Oke. Karena dia ada pembagi sini atau fraksional atau pecahan, kita bisa menggunakan sifat ini ya. Nah, ini dia. Limit x mendekati a fx per gx. Nah, ini dia ya. Jadi limit x mendekati a fx per limit x mendekati a gx. Nah, untuk ini yang rx nya 0 ya. Jadi yang di atas 0. Jadi bisa kita langsung anggap aja jawabannya harusnya. Ya, tapi kita harus sesuai step by step. Nah, limit x mendekati min 2 px. Tetap gini. Nah, yang ini 5 kali, kita gini aja deh, kurung biar enak. Limit x mendekati min 2 rx per limit x mendekati min 2 sx. Oke. Nah, kita ketahui tadi px nya berapa, px nya tadi. Nah, px nya 4, rx nya 0, dan sx nya 3. Berarti jadi min 4 kali 4 ya px nya tadi. Ya, px nya 4 ditambah 5 kali limit x mendekati min 2 rx. Rx nya berapa? 0 per limit x mendekati min 2 dari sx. Sx nya berapa? 3 ya tadi. Ya, tadi ketahui sx nya 3. Nah, jadi berapa nih? Min 4 tambah 4. Maksudnya min 4 kali 4 min 16. Tambah 5 kali 0 per 3. Ya, berarti 0. Berarti hasilnya adalah min 16. Oke, seperti itu. Ya, itu untuk limit dan penghitungnya menggunakan sifat-sifat limit. Tadi sudah ada di sini sifat-sifatnya. Ya. Makanya video bisa di-post kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut sifat-sifatnya. Ya, oke, seperti itu saja video dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.